Para jamaah yang kami hormati, biasanya Ustaz Abdul Rahman di sini membahas tema Hadis Arba'in Nawawiyah. Untuk hari ini beliau kita minta untuk mengisi kajian tematik, di mana pada saat ini kita semua sedang mendapat ujian tentang fitnah ISIS dan sebagainya. Jadi pada siang ini kita akan dengarkan dari beliau tentang bagaimana melindungi diri dan keluarga dari subhat radikalisme. Mungkin itu Ustaz sebagai pembuka. Bagi jamaah yang ingin mendapatkan referensi, beliau Ustaz Abdul Rahman ini juga menulis buku khusus tentang radikalisme yang ada di negeri ini. Kita di sini tidak menjual buku, namun bila dari jamaah ada yang ingin memiliki itu sebagai pegangan, silahkan mengganti ongkos cetak yang nanti bisa didapatkan di panitia di luar masjid setelah kajian ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ikhwani fillah ahibba azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah kita akan membahas atau membincangkan tentang bagaimana membentengi diri dan keluarga dari paham radikal ekstrim, tentunya yang negatif, ya, yaitu dalam bahasa kita atau bahasa Arabnya al-ghulu fid din, ya, ekstrim berlebih-lebihan dalam masalah agama. Hal ini telah Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Al-ayah. Wahai ahlu kitab, jangan kamu ekstrim berlebihan dalam agama kamu, wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan janganlah kamu menyatakan tentang Allah kecuali dengan perkara yang benar. Ini juga dalam surat Al-Maidah juga kita bisa jumpai, dan ayat ini ditafsirkan dalam hadis sahih riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, iyyakum al-ghulu fid din, hati-hati kamu dalam berlebihan, sikap ekstrim dalam din, dalam beragama. Fa inna sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya telah ada sebelum kamu Allah mustahkan suatu kaum karena berlebih-lebihan mereka dengan agama mereka, yaitu kaum ahlu kitab sebelumnya Allah hancurkan, Allah musnahkan. Karena apa? Sikap berlebihan mereka dalam agama, dalam din. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, ku anfusakum wa alikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya, di dalam sejarah Islam, kelompok yang ekstrim, yang keras, ya, ini dibahasakan oleh Nabi SAW, yaitu Al-Khawarij, kelompok yang terkeluar dari ketaatan kaum muslimin. Ketika ada Nabi, mereka sudah menyatakan seperti itu, menuntut keadilan atas kefahaman mereka, ya, dari Rasulullah SAW, manusia yang adil, yang diutus oleh yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Nabi tidak adil, tentu tidak ada manusia yang lebih adil dari Rasulullah SAW. Al-Khawarij, ya, tentu nanti hadisnya juga nanti kita akan bahas sedikit. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkan, walihadza kana awwala man faraqa jama'atal muslimina min ahli bid'ah al-khawariju al-mariquna. Ya, ini dalam Majmu' Fatawa jilid 4 349. Oleh sebab itu kata Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya satu kelompok yang pertama kali keluar dari jamaahnya kaum muslimin, yaitu ahli bid'ah, bid'ah khawarij, yang mereka keluar dan juga dijuluki dengan al-mariqun.
yaitu al-khawarij hum awwala man kafara ahlal qiblah bidzunub man khalafahum fi bid'atihim wastahillu bidzalika dima'an nasi wa aradahum wa amwalahum. Adalah khawarij, mereka adalah orang yang pertama kali mengkafirkan orang Islam. Mengkafirkan orang Islam karena orang Islam terlibat, mungkin ada sebagian yang melakukan dosa-dosa besar. Dan khawarij adalah orang yang mudah mengecap kekafiran kepada orang yang tidak mengikuti langkah mereka. Bahkan bukan itu saja, khawarij adalah orang atau kelompok yang pertama yang menghalalkan darah kaum muslimin, darah manusia, kehormatan dan harta manusia. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawarij hum awwalu man kafaru muslimina wa yukaffiruna bidz-dzunub yukaffiruna man khalafahum fi bid'atihim wa yastahillu damahu wa malahu. Yaitu khawarij adalah orang yang mengkafirkan kaum muslimin secara umum, karena diantara misalkan kaum muslimin termasuk atau mengamalkan dosa besar. Wa yukaffiruna man khalafahum, dan mereka mengkafirkan siapa saja yang menselisih mereka, yang tidak mengikuti bid'ah mereka. Mereka halalkan darah, harta dan seterusnya. Ya. Dan qala Ibnu Taimiyah dalam kitabnya juga, dalam Majmu' Fatawa jilid 35 ya 143, wa qala al-khawarij alladziina yarawna as-sayfa wa yukaffiruna bidz-dzambi. Orang khawarij adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan pedang, enggak mau dia diskusi, perang. Apa-apa perang, apa-apa meneriakkan jihad. Ya, mengkafirkan dan mudah meneriakkan jihad. Hati-hati. Ya, dan ini isyarat sebetulnya telah diisyaratkan oleh Nabi SAW, yaitu dalam hadis sahih, dua hadis sahih di mana an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun ghairul ainaini musyriful wajnataini tati jabini kuthul lihyati mahluqun ay mahluqur ra'si faqala ittaqillaha ya Muhammad faqala Rasulullah SAW wa man yuti'illah idza asaitu ayamununi Allahu ala ahli al-ardi fala ta'manuni ya fasalahu rajulun faqatalahu qala ra'i ahsibuhu Khalid bin Walid famana'ahu ay mana an-nabi sallallahu alaihi wasallam Khalidan min qatlihi falamma walla qala sallallahu alaihi wasallam inna min da'di hadha aw fi aqbi hadha qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanadirahum yamruquna min ad-dini muruqus sahmi min ar-ramiyah yaqtuluna ahlal islami wa ja'una ahlal awthan lain ana adraktumuhum la aqtulannahum qatla adin. Ya, ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Itu ada seorang menghadap Rasulullah SAW, ya, yang matanya agak memerah gitu, ya, terus wajahnya juga buruk. Ya, mendekati Rasulullah SAW dengan berjenggot tetapi kepalanya licin. Kemudian dia menjawab, ittaqillah ya Muhammad, takutlah kamu kepada Allah. Dalam riwayat lain, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa yang dapat taat kepada Allah kalau aku maksiat? Kalau aku saja sudah maksiat, terus siapa yang bisa taat kepada Allah? Artinya nggak mungkin ada orang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih taat daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih taat daripada, lebih adil daripada Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW diutus oleh yang maha adil, tentu utusannya juga adil. Ya, maka setelah dalam keadaan itu seorang sahabat berbicara atau minta izin, apakah aku penggal ini ya Rasulullah? Maka ditahan oleh Rasulullah. Dan dalam riwayat dikatakan itu adalah Khalid bin Walid.
Kemudian setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW menyatakan, inna min di'di hadza, sesungguhnya dari keturunan, dari sulbinya orang seperti ini, aw fi aqibi hadza, atau dari keturunan orang seperti ini, yaqra'una al-Qur'an, ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran, akan tetapi la yujawizu hanajirahum, enggak lebih daripada kerongkongan atau cetek dangkal pemahamannya. Yamruquna minad dini muruqus sahmi, dan mereka akan melesat keluar dari agama Islam, dari din. Artinya pendapatnya, amalannya, perbuatan itu bukan Islam, walaupun mereka masih mengklaim seorang muslim, bahkan memperjuangkan perjuangan Islam. Itu klaimnya saja, padahal apa yang mereka lakukan adalah keluar mereka daripada Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Yaqtuluna ahlal Islam, hobi, kebiasaan, ciri mereka adalah memerangi orang Islam. Yad'una ahlal authan, ya, dan membiarkan atau berteman berdekat dengan orang-orang kafir, ya, orang penyembah berhala. Seandainya aku menjumpai mereka, sungguh aku akan merangi dengan peperangan yang dahsyat, yang keras. Thayyib, ini hadis, ya, tentunya telah dibahas oleh para ulama panjang lebar, yang tidak mungkin kita bahas juga semua pendapat-pendapat ini. Ada begitu banyak. Yang jelas hati-hati dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, kaidah menyatakan al-ibratu bihaqiqatiha la bitasmiyatiha. Al-ibrah, pelajaran suatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan penamaannya. Sekarang hampir tidak ada suatu jamaah kelompok yang menyatakan, nah kami adalah khawarij, nggak ada, ya. Tapi nama berganti-ganti, maka kita tidak boleh tertipu dengan nama-nama itu. Kita tidak boleh silau dengan casingnya, namanya, labelnya, karena namanya bagus-bagus. Kalau di daerah Lebanon ada yang namanya Hizbullah, itu lebih khawarij lagi, ya, dari kalangan Syiah. Karena ada setiap Syiah mesti khawarij, tapi tidak semua khawarij Syiah. Ini harus dipahami. Syiah ada takfir, khawarij itu ciri khasnya adalah takfir, tafjir. Tetapi Syiah semuanya ada di dalamnya. Namanya bagus kan, Hizbullah. Nah, terus ada yang pakai nama-nama Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Jangan tertipu dengan namanya. Lihat ciri khasnya. Tolok ukurnya adalah keilmiahan. Standarnya adalah maqala Allah wa maqala Nabi wa maqala sahabah. Yang disayangkan orang awam ini ngelihat dari bendera, label, ya, casing-casingnya aja. Ya, masa salah sih orang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nah itu akhirnya ngelihat benderanya aja ikut baiat, minimal simpati, ya, minimal mendukung, ya, apalagi sampai baiat. Maka kita ngelihat hakikatnya. Hakikat semua kelompok dikatakan khawarij tadi apa? Takfir, mudah mengkafirkan orang muslim di luarnya. Orang muslim tidak ikut jalannya. Orang muslim yang melakukan dosa besar. Kita lihat, ya. Maka kalau untuk menyebut siapanya terlalu banyak, ya, dan itu mudah lupa kita. Kita lagi mau menghafal satu kelompok namanya ini, nggak tahunya udah berubah lagi namanya, hilang jejak lagi. Maka yang penting adalah ciri khasnya. Nah, di dalam buku ini saya bahas tentang ciri khasnya, perbedaan dengan takfiri dengan dakwah salaf. Ya, ada di dalam halaman berapa, tinggal dibaca. Nah, ini seperti buku pegangan. Jadi kalau ngaji di suatu tempat ataupun mendengar atau membaca suatu website, ya, situs, lihat ciri-cirinya apa. Mudah. Ya, semua pergerakan yang ada di dunia ini tidak lepas daripada baiat, ketaat, karena untuk merekrut anggota.
Mereka kan berlomba-lomba untuk merekrut sebanyak-banyaknya manusia agar terjaring ikut begitu. Ada yang apa istilahnya, labelnya atau tujuannya menyelamatkan manusia supaya tidak sesat, supaya tidak kafir. Makanya bersungguh-sungguh mereka untuk mendakwahkan manusia agar tidak kafir, tidak sesat. Terus ikatan yang untuk memperkuatnya adalah apa? Baiat. Ciri khasnya itu begitu, baiat. Baiat dari tingkatan organisasi sampai tingkatan khilafah Islamiyah. Seperti Daesh. Daesh itu berubah dari Daesh, Daulah Islam, Irak, Syam. Belum khilafah Islamiyah. Tapi orang-orang di sekitar sana wajib mengikuti. Kalau nggak ngikut diperangi. Pindah ke Syria, ya, dibawa ke Syria, ikut perang di sana, berubah dari Daesh kepada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Nah, sejak itu wajib siapa saja berbaiat seluruh dunia. Maka siapa saja yang tidak berbaiat maka kafir. Itu contohnya. Tapi jangan juga kita hanya menghafal itunya, namanya. Khilafah Islamiyah, Daesh itu apa? Itu enggak. ISIS. Nanti apa di Indonesia juga ada, berubah-ubah namanya. Ya, maka tidak nama ini ya boleh-boleh saja karena itu sejarah dan biasanya mereka dakwahkan itu. Tetapi jangan terpengaruh dengan nama-nama, apalagi nama-namanya syar'i. Khilafah Islamiyah nama syar'i kan? Iya. Pernah ada khilafah Islamiyah itu, pernah ada. Yang pertama setelah Nabi wafat adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali dan seterusnya sampai yang terakhir 1924. Itu nama bukan nama yang salah, tapi siapa yang mengklaim, ciri-cirinya apa. Ya, maka kalau ada sekarang siapa saja yang mengaku dia adalah seorang khalifah, ya, bahwa di bawahnya adalah khilafah dan anggotanya sekian-sekian, enggak usah dipercaya. Kenapa? Tidak ada zaman sekarang ini yang lebih alim dari Syekh bin Baz rahimahullah, dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin disebut faqihuz zaman, dari Syekh Albani, dari Syekh Dr. Shalih Fauzan, Syekh Muqbil, Syekh Rabi dan yang lainnya. Itu mereka nggak ada ngaku jadi khilafah, padahal pinternya seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya aja, ya. Tidak ada. Kenapa? Karena khalifah itu harus dia alim. Kalaulah tidak alim, dia harus ada didukung oleh sekelompok orang alim mujtahid yang mendukungnya. Itu ciri mudah. Itu yang pertama. Hati-hati kalau ada klaim-klaim seperti itu. Yang kedua, ya, tadi masalah takfir. Terus masalah klaim. Jangan takut kalau diancam sama seseorang yang mendakwahkan sesuatu terus menyatakan bahwa ya kalau kamu nggak baiat mati-mati kafir. Ya, itu senjata mereka. Haditsnya sahih. Man mata falaisa lahu fi unuqihi mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan dia tidak berbaiat, mati dalam keadaan jahiliyah. Ditafsirkan lagi mati jahiliyah itu mati kafir. Percuma sholat kita, puasa kita, syahadat kita kalau tidak berbaiat. Nah, orang awam dikasih seperti ini sedih kan? Loh, saya belum baiat ini, kemana? Tenang. Nah, biasa gitu. Dikasih dulu hadis-hadis seperti itu sehingga dia takut. Baru nanti diarahkan baiat kemana. Ya. Nah, jadi kalau ada dalil seperti itu, hadisnya sahih. Tapi yang dimaksud baiat di situ yang pertama, ini telah dibahas oleh Syekh Ali Hasan Halabi dalam kitabnya Baiatus Sunnah wa Baiatul Bid'ah. Baiat yang sunnah, baiat yang bid'ah. Baiat yang sunnah ketika zaman Nabi. Orang non-muslim kafir Quraisy baiat kepada Nabi. Ini maknanya baiat syahadat, masuk Islam. Orang yang masuk Islam baiat pada zaman Nabi. Terus baiat pembelaan terhadap sahabat dipimpin oleh Nabi.
Jadi baiat-baiat yang sunnah itu ada, sejarahnya juga ada. Baiat para sahabat kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kepada Umar radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Kalau ada khalifah yang sah atau ulil amri, maka yang setuju itu disebut baiat. Sekarang nggak ada lah, nggak perlu lagi baiat itu dengan jabatan tangan, karena manusia lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, nggak mungkin seorang pemimpin diangkat semuanya harus jabatan tangan, enggak, itu sudah tidak berlaku. Ini kan sunnahnya saja, perwakilannya saja. Nah, itu baiat sunnah telah diatur, ada nas-nasnya. Jadi jangan mudah ditakut-takuti orang yang tidak baiat, ya, mati dalam keadaan jahiliyah, akhirnya dia mencari baiat kemana-mana. Ketemulah satu kelompok ya yang menampung, memang lagi mencari klub. Yang satu takut mati dalam keadaan jahiliyah, yang satu memang lagi nyari anggota, cocok. Ya, baiat ya, tenang, dah ada baiat. Ya, nah, ini hati-hati. Ciri-ciri kelompok-kelompok radikal ekstrim, ya, ini tidak menganggap orang di luar adalah muslim. Orang dikatakan saudara, aman darahnya, hartanya, kehormatan setelah baiat melalui kelompoknya. Setelah itu apa perawatannya? Tidak ada baiat kecuali dengan ketaatan. Maka ditanamkan ketaatan, dicek masalah infaknya, bulanannya, dan terus-terusnya. Ya, nanti dikirim ke sana kemari latihan taat. Ya, bahkan meninggalkan keluarga. Tidak boleh mengasih tahu keluarga. Seorang suami nggak perlu ngasih tahu istri kalau istrinya belum baiat, dan terus-terusnya. Banyak ini kisah saja. Ya, dan bukan dari dongeng, kisah yang dari kenyataan. Makanya ada seorang ibu kehilangan anak putrinya, belum tentu diculik, dia lagi latihan ketaatan itu, meninggalkan keluarga ikut amirnya, ya, pulang-pulang bawa anak, ya, begitu. Ya, dan itu ketaatan karena mereka berpegangan dengan kaulnya Umar radhiyallahu, kaulnya sahih, la islama illa bil jamaah wala jamaah illa bit ta'ah wala ta'ah illa bil bai'ah wala bai'ah illa bil imarah. Ya, tidak ada Islam kecuali ada jamaah. Ya, la-nya di situ dipakai la nafiyah. Padahal yang di situ adalah la kamilah, tidak sempurna Islam kalau nggak ada jamaah, nggak ada khilafah. Betul. Sekarang kan nggak sempurna kan? Kekhalifahan Islam tidak ada, sehingga kesatuan umat Islam kurang. Yang satu perang, yang satu pesta, ya, negara Islam kan begitu. Ya, yang satu biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak ada khilafah Islamiyah. Tapi bukan berarti tidak ada Islam. Tauhid masih ada, masih tegak sebagiannya. Ya, jadi tidak ada, bahkan tidak sempurna Islam tanpa jamaah, tanpa kekhalifahan, betul. Tapi bukan tidak sempurna, bukan tidak ada. Kenapa? Nabi 13 tahun itu tidak ada kekhalifahan, tidak ada jamaah. Masing-masing 13 tahun. Ya, yang satu disiksa, ya Nabi nggak bisa nolong, hanya bilang sabron ala Yasir mau'idukumul jannah. Sabar wahai ahli keluarga Yasir, Allah berjanji kepada kamu jannah. Nabi nggak bisa nolong. Kalau khalifah kan bisa nolong dong. Itu 13 tahun Nabi mengalami. Islam ada nggak? Ada. Tauhid tegak, jamaah tidak ada. Hidup. Maka kalimat ini bukan la nafiyah tapi la kamilah. Tidak sempurna Islam tanpa jamaah. Wala jamaah illa bi ta'ah. Dan nggak ada disebut jamaah kecuali ada ketaatan. Betul. Dan tidak ada ketaatan kecuali dengan baiat. Betul. Ya, tidak sempurna ketaatan kecuali dengan baiat. Walal bai'ah illa bil imarah, kepemimpinan. Nah, kembali kepada kepada fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh. Ketika khilafah Islamiyah tidak ada, maka kembali kepada ulil amri setempat masing-masing. Kalau Saudi, ulil amrinya siapa? Raja Salman. Ya, alhamdulillah punya ulil amri kayak gitu. Ya, walaupun kalau kita mah miris ya kan, tapi alhamdulillah lah masih ada, daripada kosong semuanya berebut ulil amri nanti. Ya, kurang lebih ada ya bismillah lah.
Ya, begitu. Kalau ada celah untuk mengganti, semua banyak orang kepengen jadi. Kan lebih bahaya lagi kalau banyak. Ya, kita sabar aja. Nggak usah menjelek-jelekan, nggak usah ini, nggak usah. Ya, selama tidak maksiat perintahnya, ya dengar dan taat, karena itu perintah Nabi SAW. Satakunu min ba'di a'immatun la yahduna bihudaya wa lastanuna bisunnati. Ini hadis sering dibahas di sini. Nah, ciri khas Khawarij kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin selalu menentang ulil amri yang sah. Tapi kalau sebagian itu marah dibilang Khawarij, padahal isinya menentang dari awal sampai akhir dengan ulil amri. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Ya, tidak boleh juga menjilat, menopang seluruh program yang enggak Islami, tidak. Kalau bisa menasihati, mendekat. Kalau enggak ya sabar, enggak menjelek-jelekan. Itu cirinya, mudah. Jadi kalau diajak sama suatu kelompok, baiat, dengar dan taat, ada kelompoknya, ada, dan isinya menjelek-jelekan ulil amri, ya hati-hati. Nah, ini diterangkan di sini. Hati-hati itu. Nah, itu kita diajak untuk apa? Menjadi kilabun nar, anjing-anjingnya penghuni ahli neraka. Mau jadi anjing di neraka? Enggak, di neraka juga anjing udah buruk, pakai masuk neraka lagi. Ya, ini kan double. Jadi hati-hati, sabar, berdoa supaya Allah beri kita yang lebih baik. Boleh doa itu. Doakan juga supaya mereka menjadi orang yang soleh. Karena apabila pemimpin-pemimpin kita soleh, kita akan dapat manfaatnya. Tapi kalau dikutuk terus, dicaci terus, dia jadi buruk, kita yang susah. Ya, susah. Maka doakan. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau ada ajakan-ajakan seperti itu, satu kelompok tadi baiat, dengar dan taat, dan menentang ulil amri yang ada, yang sah, hati-hati itu. Ya, saya nggak akan nyebut ininya karena terlalu banyak untuk disebut. Tapi kita pentingkan tadi hakikatnya yang kita tahu. Ya, rumusan yang kita, kalau nama kan berubah-berubah. Nanti disebut ini nggak taunya sudah berubah namanya lagi. Casing bisa ganti-ganti. Ya, bendera juga bisa diganti-ganti, tetapi rumusannya, intinya yang kita bahas di sini adalah kita untuk mengenal diri kita, hati-hati. Anak kita ngaji di mana ditanya, apalagi yang sudah SMA, university, lihat ngaji di mana nak, apa yang dipelajari, ya lihat apa catatannya. Lalu di situ ada baiat, ya ada tentang dengar dan taat. Terus ayat-ayat biasanya yang paling top yang dipakai itu 3 ayat itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, dan seterusnya, zalimun, begitu. Ya. Itu dalam surat Al-Maidah 44, 45, 47 kalau nggak salah. Nah, itu juga hati-hati dengan ayat-ayat itu, mereka mengkafirkan semua. Bahkan ada satu kitab yang sangat dahsyat yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Apa bukunya? Al-Kawashif Jalliyah fi Kufri Daulat Saudiyah. Bukti yang nyata, yang jelas dalam pengkafiran atau kafirnya negara Saudi. Ini sudah dicetak, sudah diterjemahkan, sudah ada di website, sudah mudah dibaca oleh siapa saja. Kalau Saudi aja udah dikafirin, di situ ada Masjidil Haram, di situ aja Madinah, di situ ada Ka'bah, di situ ada Masjid Nabi, dikafirkan, apalagi di Indonesia ini. Ya, dan mereka memang memerangi Saudi. Makanya pernah ada terjadi peledakan-peledakan dan ditangkap ratusan. Dan alhamdulillah di antara mereka sudah taubat karena didakwahkan oleh masyayikh di penjara-penjara, akhirnya hidup normal. Nah, itu karena doktrin hijrah wa takfir, keluar dari negara yang sah dan mengkafirkan. Bukunya ada, bukan tidak ada bukunya itu. Ya, buku yang mengarah ke sana itu ada. Sehingga sebagian manusia terjerumus dalam hal itu. Nah, ini ciri khas daripada kelompok-kelompok radikal ekstrim. Radikal ekstrim, berlebihan atau ghulu, takfir. Kalau dalam kitab yang lain para ulama ada yang menyebut, diantaranya Syekh Muhsin menyatakan takfir wa tafjir. Hati-hati dengan kelompok takfir wa tafjir. Takfir mengkafirkan orang di luarnya, kaum muslimin di luarnya,
dan tafjir, mengadakan peledakan-peledakan. Ya, mereka tidak mencukupkan dengan dakwah, akan tetapi mereka sudah menjadikan seluruh alam ini, seluruh dunia ini, kecuali yang mereka telah tetapkan itu daulah Islam. Ya, daulah Islam menurut mereka yang mereka tetapkan, bukan yang ada sekarang ini. Maka semua adalah medan perang. Maka wajar kalau Saudi dijadikan target medan perang, Indonesia, Malaysia, begitu. Ya, nah ini bukan tidak ada, dan kita harus waspada. Ya, silakan, mungkin kalau ada yang bertanya yang berkaitan dengan hal ini, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya atau barangkali tiap-tiapnya menghadapi saudara yang tadi itu dijelaskan oleh Ustaz, yang punya pemahaman tegaknya insyaAllah. Kita ini kan, saya masih awal Ustaz, kira-kira dari mulainya dari mana gitu bisa Iya. Apabila saudara kita kena syubhat takfir atau khawarij, ya pertama kita doa dengan kecintaan, ya, karena ini pasien, ya, dokternya harus sabar lah. Terus kalau kita tidak mampu dialog, misalnya mungkin jadi berantem, jadi ribut, ya itu tadi kita dengan kasih buku buat dia ada perbandingan baru dialog, ya, dihadiahkan, jangan suruh beli. Hadiah ini coba deh baca deh, mungkin ada manfaatnya. Ya, ada yang buku saku, mungkin ada buku saku nggak tahu. Ya, nah, jangan masuk ke jangan masuk dialog kalau kita tidak menguasai, dan dia juga tidak ada gambaran apa yang kita ajak. Nah, ketika kita sudah kasih bahan bacaan atau radio atau rekaman, oh itu Ustadz kamu, nah baru kan berarti kan dia udah perhatian, ada perbedaan yang dia sudah masuk, cuman beda penafsirannya. Ya, ayatnya sama. Nah, itu di situ kita harus perkuat. Kita juga kuasai buku yang kita kasih. Ya, poin-poinnya apa? Ya, biasanya mereka ya mudah di dalam istilahnya mengkafirkan karena satu, mereka kan kenal bayat, ya bayat bid'ah itu. Kita yang nggak bayat dikafirkan. Mereka merasa kalau itu kelompok jihad, merasa udah jihad. Masuk kelompoknya aja udah merasa mujahid. Kita dianggap anti jihad. Padahal jihad versi mereka. Bahkan mereka akan keluarkan itu hadis-hadis yang menjadikan kita terpojok. Contohnya, ya, malam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu mata syu'batan minan nifaq. Barang siapa yang tidak berjihad atau berperang dan tidak terbetik dalam hatinya untuk berperang, mati dalam keadaan munafik. Ya, hebatnya kelompok-kelompok ini mengatasnamakan jihad, syahid, itu seolah-olah orang di luarnya itu rendah. Ya, apalagi kita yang nggak berbayat itu dianggap rendah. Nah, ini juga kita harus kiat-kiatnya tahu hadis itu maksudnya apa, dan yang disebut jihad itu apa. Kita harus kuasai kalau mau dialog. Ini yang dipesan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yaitu iddatud du'a. Bekal seorang dai. Nggak harus menguasai seluruhnya, tapi poin yang kita mau ajak itu kita kuasai. Ya tadi bisa dengan bukunya kita udah kuasai, poin-poin yang kita mau ya kita ajak diskusi. Nah, di sini di buku saya ini ada di dalam beberapa yang mungkin bermanfaat. Di antaranya disebut di sini perbedaan soal negara antara salafi dan takfiri. Halaman 58. Terus perbedaan soal pemimpin negara ulil amri antara takfiri dan salafi, beda. Kalau takfiri menyatakan ini tagut, pemimpin Indonesia tagut, semua sampai bawah-bawahnya tagut. Bahkan ada buku mereka, tokohnya menulis, ya, dari pemimpin sampai bawahnya, sampai staf-stafnya, sampai aparat semua, kalau nggak tobat mati dalam mati kafir, dalam kekafiran. Dan istrinya, kalau suaminya tidak tobat, hendaklah dia minta cerai, karena tidak halal seorang muslimah kawin dengan orang kafir.
Nah itu kalau disempat dibaca sama istrinya bakal minta cerai itu. Ya, itu disebar sudah. Kitabnya tahu kan bukunya itu. Nah, jadi di sini juga perbedaan salafi dan takfiri. Salafi maksudnya sunnah. Nah, dengan takfiri masalah jihad halaman 103. Yang seperti ini kita harus kuasai. Harus kuasai bagaimana mau dialog. Karena poin-poin mereka itu di antara masalah itu. Kalau soal puasanya mah sama. Sholatnya, baca Qur'annya, bahkan mereka banyak yang hafiz Qur'an. Ya, kalau kita mau dialog, dia hafiz Qur'an. Udah gitu dia menghafal hadis-hadis yang mereka perlukan. Kita mau ngajak dialog, kita nggak ngajak poin-poinnya, nggak tahu. Akhirnya malah kita yang baiat. Ya, mau tadinya mau bikin nasihat, akhirnya baiat. Nambah satu anggotanya. Wassalam udah. Ya, maka kita harus persiapkan juga poin-poinnya apa. Maka diantara saya udah intisarikan di sini, diantara yang penting-penting itu masalah tadi. Ya, perbedaan tentang pemimpin. Pendapat tentang pemimpin, tentang negara, tentang jihad, ya, dan prinsip-prinsip yang lain yang banyak di ini 113 halaman. Itu sekitar ada 20 prinsip yang berbeda takfiri dan salafi. Kalau kita minimal hafal lah poin-poinnya, ya, mudah-mudahan kita tahu. Minimal kita nggak ikut, minimal kita tahu anak kita ini sedang membaca website takfiri ini. Hati-hati ini. Oh, istri kita ngajinya ditakfiri, suaminya salafi, istrinya ditakfiri. Bukan tidak ada. Akhirnya nggak mau lagi diajak sama suaminya, karena istrinya udah mengkafirkan suaminya, kan parah. Kalau suami udah dikafirkan sama istrinya, dianggap nggak mau. Kali pernikahannya juga dianggap batal, cerai. Nah, ada perceraian yang bukan masalah intern rumah tangga, bukan. Ekonomi cukup, apa cukup, holiday juga cukup. Cuman suaminya udah kafir, istrinya baiat, suaminya belum. Ada ini, ada yang ngadu. Istri udah menganggap berzina kalau hubungan. Suami masih anggap normal-normal saja. Maka hati-hati. Kalau istrinya rajin, ya tanya ngajinya di mana, ya. Akhirnya nanti kan dikafirin. Suami dikafirin istri kan berat. Kalau masih dikafirin mertua masih mending, ya keluar aja dari mertuanya, ya. Yang penting anaknya sama kita, ya. Tapi kalau sudah istri, nah inilah yang perlu kita ketahui. Ada poin-poinnya di sini, mungkin nggak bisa dibahas semua. Ya, yang dalam artian ada poin-poin tertentu yang kita harus kuasai kalau kita mau dakwah. Kalau enggak ya jangan mendekat, karena mereka lebih ahli dalam hal ini. Ya, Allah alam. Oh ya, ini satu lagi ya, menyikapi kondisi adanya pemblokiran situs Islam yang juga termasuk di dalamnya situs Ahlussunnah wal Jamaah. Saat ini sudah mafhum situs nama, tapi bagaimana? Saya mau tahu nih situs Ahlussunnah wal Jamaah yang mana. Karena kemarin saya diundang di Aji itu di Kalibata, ya, itu mendampingi Usman Saud Nasution. Sebetulnya bukan semuanya konten itu ajukan daripada BNPT, ya. Ada semua masyarakat boleh kok, berdasarkan undang-undang yang telah ditandatangani tahun 2014. Ya, semua masyarakat boleh mengajukan kalau ada situs yang dianggap meresahkan, ya, terutama berkaitan dengan radikal ekstrim. Nah, di antara yang diajukan dari BNPT itu ada, ya, dan saya lihat semuanya lembarannya memang ada bukti. Nah, yang memblokir itu bukan BNPT, bukan kita. Kominfo ya langsung, kementeriannya itu langsung yang bagiannya yang ditugaskan untuk regulatornya itu. Jadi setelah kita ngadu, BNPT ngadu, masalah udah nggak ada urusan, tinggal keputusan decision makernya, sohibul koror, pemutus, yaitu kementerian, bukan diblokir. Kalau dibaca aturannya bukan blokir. Pertama, orang itu harus ditelepon yang punya situs, ditelepon foundernya, pemiliknya siapa, ini ada situs kamu ada konten yang tidak bagus, tolong dihapus, URL-nya aja dihapus. Ininya tetap boleh. Poinnya ini.
Oh, enggak dijalani juga, diancam. Kalau enggak kamu blokir, kamu blok atau kami yang ini. Itu begitu. Ya. Nah, karena ya wallahu alam ini bagaimana sampai begitu ya, antara menteri yang lama dengan menteri yang baru ini ya mungkin kurang transfer ilmunya kurang lengkap mungkin ya. Ya nggak tahu juga, nah, sehingga terjadilah langsung diblok begitu saja. Maka banyaklah yang terkorban. Ya diantaranya bukan Ahlussunnah, ya ada yang ya enggak lah dikatakan khawarid atau enggak masih bagus lah. Ya tapi ya memang ada poin-poinnya yang menjelek-jelekan ulil amri begini. Itu ada, itu saja yang dihapus. Websitenya nggak harus diblok. Nah di sini, dan itu bukan pekerjaannya BNPT. Bukan pekerjaannya instansi-instansi luar. Ya, jadi kemarin klarifikasi secara hukum BNPT nggak bisa disalahkan. Orang dia hanya mengajukan kok, nih sekian situs terserah. Ya, kalau mau diblokir terserah, enggak juga, ya nggak bisa. Ini dikeluarkan kalau nggak salah PP 19 2014. Jadi saya hafal itu gitu-gituan. Ya, itu apa? Setiap yang dianggap meresahkan atau menimbulkan apa istilahnya radikal ekstrim lah begitu, merongrong, ini merongrong tentang keutuhan NKRI, maka dianggap itu prosedurnya seperti tadi, laporan masuk, diproses, ditelepon sama petugasnya yang diamanatkan, itu nanti ada ditelepon, dia ada peringatan, suruh hapus aja kontennya, bukan situsnya. Sambil dipantau berapa ini, kalau enggak baru minta, kalau gitu kamu hapus atau kami yang blok. Kamu yang habiskan, kami yang blok. Begitu, enggak langsung diblokir begitu. Ini kekacauan ini ya pembelajaran lah. Kan kalau hukum belum hukum-hukum manusia ataupun apa saja ya kalau masih baru itu kan dianggap masih baru lah ya, 2014 sekarang 2015 belum yang istilahnya belum paham ya, wajar terjadi kesalahan seperti ini. Nah sikap kita ya janganlah baca-baca situs-situs yang mendatangkan kebencian ya, karena nggak ada untungnya. Banyak kok situs-situs yang sunnah ya kan nggak diblokir kan ya, Al-Manhat ya, banyak itu, banyak yang berilmu tentang syariah online, konsultasi syariah, banyak itu ya, banyak yang masih bagus kok ya, ini prosesnya mudah-mudahan ada klarifikasi dan tidak artinya yang masih bagus hanya dihapus saja ya, begitu wallahu alam. Dan ini memang bukan tugas kita sebetulnya, tetapi ini sudah diklarifikasi karena saya dilibatkan kemarin ya, jadi saya bisa bicara sedikit lah ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.